Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Selamat berkahkan salam mari kita hayakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau telah di kemudian hari kita semuanya mendapat syaratnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi kiranya meringankan langkahnya menuju rumah Allah ini untuk menimba ilmu agama. Sebagaimana biasa kita setiap bulannya minggu kedua Jumat malam Sabtu pengajian rutin bulan Masjid Bukhari kita adakan setiap bulannya, dan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Nur Hasibuan. Nanti akan menyampaikan tausiah dan nanti selesai tausiah ada sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya sekitar materi yang disampaikan Ustaz atau di luar materi, nanti bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pengajian kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mempererat silaturahim di antara kita di kampung ini yang kita isi dengan pengajian. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang saya hormati. Kaji kita pada malam hari ini tidak ada kaji yang tinggi-tinggi, kaji yang biasa-biasa saja. Karena kadang-kadang kalau tinggi pun jamaah nggak ngerti, yang penceramah pun nggak tahu, kan gitu kan. Hari ini sama-sama bingung. Masalahnya manusia ini kalau mengkaji yang tinggi-tinggi udah biasa, yang rendah-rendah ini yang terlupakan. Makanya kita coba dulu sedikit mengkaji yang rendah-rendah. Apa kaji kita? Kaji kita pada malam hari ini, saya melihat suatu hari masyarakat di Irak seketika berkumpul di saat seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham datang. Dan pada waktu itu juga masyarakat yang banyak ini mengajukan pertanyaan kepada beliau. Jadi pertanyaan masyarakat kepada Ibrahim bin Adham, lalu Ibrahim menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan sangat ringan. Wahai Ibrahim bin Adham, kami sudah lama berdoa, tapi rasanya doa kami tak terkabul oleh Tuhan. Apa penyebabnya itu, wahai Tuhan Guru? Nah, dalam bahasa kita ini. Kata Ibrahim bin Adham, penyebab doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah, perasaan kamu ada 10 penyebabnya. Jadi mungkin kita ada juga mungkin penyebab doa kita makanya tak terkabul. Kita mohon
partai yang Islam yang menang, ternyata tidak partai Islam yang menang, kan gitu kan Pak? Ada yang mengaji 41, ada yang segala macam dikerjakan, tapi tidak menang juga dicalek, kan gitu kan? Nah, kenapa kok bisa begituan? Kita lihat dulu konsep Ibrahim bin Adham ini, ada 10 penyebab doa manusia tidak terkabul. Yang pertama kata beliau adalah Arabtumullaha wa lam tu'attu haqqahu. Kamu kenal Allah itu siapa, tapi tidak kamu kerjakan hak dia atau kewajiban kamu kepadanya. Jadi kita tahu Allah sebagai pencipta kita, tapi kewajiban kita lalaikan selalu. Kewajiban hak Allah disembah, kewajiban manusia menyembah. Kita kadang-kadang lebih yakin kepada makhluk, kepada ketimbang kepada Allah. Ada kebutuhan penting yang dicarikan dukun. Ini kan kadang-kadang cari dulu dukunan dulu, minta tolong dulu segala macam dulu. Padahal dukun itu sama dengan kita, malah lebih parah pula dia, kan gitu kan? Kita mandi, dia nggak mandi. Nah, dukun-dukun sebagian kan banyak nggak mandi, bercelana pontong aja berdoa, kan gitu kan? Udah pakai serban, pakai segala macam. Tapi kenapa kok kita lebih yakin ke dukun? Karena kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Tidak percaya kita. Aku tidak bisa, aku memohon kepada Allah. Lebih yakin yang anu. Jadi makanya penyebab doa manusia tidak terkabul kata beliau, kau kenal Allah sebagai Tuhan, tapi tidak kau sembah Dia sebagaimana layaknya hamba kepada Khalidnya. Jarang sholat Jumat. Di Medan ini banyak orang Islam sholat Jumat. Ya Allah, sudah kau tidak pernah ada yang berhenti, beca enggak banyak yang berhenti, yang berkereta, sama jalan raya itu di hari biasa, ketimbang pada hari Jumat di saat sholat Jumat. Masjid seharusnya kan kita kumpul di masjid, tapi tidak Pak, di angkot. Malah kadang-kadang banyak orang berpikir, Allah kan maha tahu, Allah itu maha mengerti, Allah itu maha pengasih penyayang. Kalau saya di sini kan maklumnya Allah itu kayak mertuanya dia Tuhan, kan gitu kan? Kayak mertuanya dia Tuhan itu maklum kepada Allah. Allah itu lebih dari maklum, yang membuat si maklum pun juga Allah, kan gitu kan? Allah itu bukan sekadar maklum, yang membuat si maklum itu pun juga Allah. Nah, tapi kita sebagai hamba, pantaskah kita melupakan Allah yang tidak pernah berhenti nikmatnya kepada kita? Tidak pernah berhenti nikmatnya. Kalau kita baca-baca, andai kata Tuhan tidak menciptakan laut itu asin, mungkin kita tidak ada yang bisa hidup di sini. Kenapa? Bau laut kemarin naik, kan gitu kan? Semua yang bau-bau dari sungai dikirim ke laut. Kalau laut itu tawar seperti sungai, berkumpul semua yang busuk di laut sana, akan keluar aromanya ke darat ini. Tapi Allah buat asin laut. Bagaimanapun banyak yang dikirim ke laut, sampai di laut tawar semua, tidak ada yang terasa bau. Makanya masyarakat kita banyak yang hidup dari laut, mengambil udang, mengambil ikan, segala macam. Kenapa? Karena laut tidak ada baunya. Sempat pula nggak dibuat asin, pas pada waktu tsunami. Wah, saya nggak tahu bagaimana ngomongnya, kan gitu kan? Tapi Allah tahu manusia ini harus dibuat seperti itu supaya dia enak, tenang hidup dalam kehidupan ini. Kalau sempatlah dibuat Allah tidak berputar dunia ini, tidak berputar matahari itu, kita tidak bisa hidup. Coba kita lihat dari jam 6 pagi kita buat dulu hitungannya, dingin, bergeser jam 7 mulai panas,
Jam 8 semakin panas, jam 9 lebih panas, jam 10, 11, 12 sangat panas. Kalau tidak bergeser matahari itu, tidak bergeser berputar dunia ini, jam 11, 12, 13, 14, 15 sampai jam 100 dari yang tahan manusia ini, 100 derajat Celcius panasnya, kan gitu kan? Baru 36 derajat Celcius udah kepayahan kita. Di Arab Saudi beberapa tahun yang lalu 45 derajat. Udah dikasih setiap jamaah itu pompa semprotan air. Bentar-bentar, bentar-bentar, udah tahan Pak. Baru 45 derajat. Kalau sempat 100 derajat, 200 derajat, 300 derajat, 1000 derajat, meledak dunia ini. Tapi Allah nggak buat begituan. Dari jam 12 naik panas sekali, bentar turun, kan gitu kan? Sampai malam, jam 3 malam dingin kali, mulai dingin, panas, berputar. Andai kata tidak dibuat Allah begituan, tidak ada orang yang mampu hidup di permukaan bumi ini. Pantaskah kita melupakan kewajiban kita kepadanya yang begitu sayang dia kepada kita sebagai makhluknya? Tapi kata Ibrahim bin Adham, penyebab doa manusia tidak terkabul, kamu kenal Allah sebagai Tuhan, tapi tidak kamu sembah dia sebagai Tuhanmu. Satu. Yang kedua kata beliau, wa qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran itu, tapi kamu tidak beramal sesuai dengan petunjuk Quran itu. Baca Quran, Pak, tapi nggak beramal kita sesuai dengan petunjuk Quran. Kata Allah, berjudi itu haram. Masih banyak orang berjudi, kan gitu kan? Kata Allah, mabuk itu haram, minuman mabukan itu haram. Tidak pernah berhenti pabriknya memproduksi minuman mabukan. Kata Allah, berzina itu haram. Semakin banyak pula tempat-tempat praktek prostitusi, kan gitu kan? Nah, kita baca Quran, tapi kita tidak beramal sesuai dengan petunjuk Quran tuh. Jadi kita lawan kata Tuhan, kan gitu kan? Kita lawan, Pak. Memang Allah itu sangat sayang di kita. Dan Allah menciptakan undang-undang itu, Al-Quran itu, peraturan itu, dia nggak butuh peraturan itu. Makanya cocok untuk semua makhluk. Karena yang penciptanya itu nggak butuh. Beda kita. Kalau kita menciptakan undang-undang, ada keinginan dalam pikir, kan gitu kan, Boy? Karena kita sama-sama makhluk. Allah nggak butuh undang-undang makhluk itu. Kata Allah, kalau mencuri potong tangannya. Dan kata orang-orang calon caleg, kan gitu kan, Boy? Koruptor bunuh. Kata Allah nggak dibunuh. Kata Allah potong tangannya. Potong aja tangannya, Pak. Nggak mau orang kadis kalau tangannya dipotong, kan gitu kan, Boy? Pak kadis kita malah dipotong tangannya. Kenapa? Korupsi. Kan? Pak, kepala bagian kita ini kabin, dipotong tangannya, langsung mengundurkan diri itu, Pak. Tidak usah dibunuh, biar aja dia meminta ampun dosanya kepada Allah, tapi tidak ada satupun yang mau korupsi lagi. Kenapa? Malu. Ini kan tidak ada bakunya. Urat malu kan dibuang sekarang ini. Nah, makanya kata Allah, kalau ada orang mencuri, potong aja tangannya, tidak usah penjarakan dia. Biar aja dia lepas, potong tangannya. Makanya di Arab sana kan potong tangan. Sabilillah, sabilillah, sabilillah. Kan gitu kan. Tengok tangannya pun tuh dua-dua. Kasihan kita memang. Kasihan kita memang. Tapi kenapa dipotong tangannya? Itu kan karena ulah perbuatannya sendiri. Allah menciptakan Quran itu sesuai dengan kebutuhan kita. Allah bilang, kalau kau dipukul orang, pukul dia sekeras dia memukul kamu. Itu kan Quran. An-nafsu bin nafsi, al-anfu bil anfi. Kalau kau bunuh orang, kau dibunuh. Kalau kau potong-potong untuk telinga orang, kau pun telinganya dipotong. Itu Islam.
Ada perimbangan. Bukan kayak agama yang lain. Kalau pipi kanan dipukul, kasihkan pipi yang kiri. Ini bukan tambah. Berarti takutnya malah tambah gemes yang kedua kan gitu kan. Aja udah pukul kau sih udah pukul yang kayak gini. Tiung patah di mana banyak kan gitu kan. Islam tidak. Kalau kau pukul dia, dipukul. Jadi ada perimbangan. Makanya ada rem untuk berbuat yang sesuatu yang jahat itu mikir-mikir dulu. Kenapa? Karena ada kisos. Kan gitu kan. Ada kisos. Boleh membalas Pak. Bukan tidak boleh membalas. Ada orang memukul kita, boleh dipukul. Coba kalau mampu kau memaafkan dia, itu lebih bagus. Kan gitu kan? Bukan berarti tidak ada hak untuk membalas. Jangan pernah dipikir Islam ini Islam yang leto-leto tidak Pak. Islam ini agama yang betul-betul sangat indah. Udah, kalau dipukul orang udah sabarlah kau. Ada hak membalas. Coba perintah, kalau mampu kau menjawab apa sabar hatimu, memaafkan dia, itu jauh lebih bagus ketimbang kau balas pukulan itu. Kan gitu kan? Itu ajaran Pak. Makanya Islam ini kan loyal. Kalau dulu kata almarhum Pak Profesor Rahmanuddin Nasution, kita Islam ini jangan loyal. Kalau kita mau ke masjid, mau sholat Jumat, kalau ada orang menghina kita, berantem dulu baru sholat Jumat. Itu agak ada apa namanya badannya diberitahu ngomong pakar badannya meyakinkan kan itu. Jangan pulang, udahlah aku maafkan dia. Bagus kalau betul-betul bisa kau maafkan gitu. Tapi jangan kita dihina. Ini kita dihina aja sih malam Pak. Nggak ada tanda Islam ini. Loyo selalu. Kayak buih di tengah lautan kata Rasul. Angin barat datang pergi ke timur, angin timur datang berangkat ke barat. Nggak pernah punya istiqomah. Kita Islam ini diombang-ambingkan. Dari partai aja udah tahu kita Islam ini memang terombang-ambing. Kenapa? Kalau betul-betul kita orang Islam yang betul mengamalkan ajaran Islam, cukup satu partai Islam, selesai. Tidak usah banyak-banyak Pak. Biar kumpul kita di situ kan kita kan. Ini Pak datang partai A, harus kita jadi presiden menurut kata Siano, KTP kan gitu kan. Akhirnya kita aja untuk menentukan siapa pemimpin kita, tidak ada satupun yang mau mundur. Tidak ada mau mundur. Selama waktu pemilihan kepala daerah kota wali kota dulu di Medan ini, saya tanya Pak Abang Muhammad Hatta, kenapa Pak Haji tidak dinasihati para calon itu? Sudah Ustaz. Apa jawaban mereka? Coba dulu lah siapa nanti yang berhasil kan baru ketahuan nanti itu. Coba dulu kan. Akhirnya kan pecah kan gitu kan. Seharusnya kan kita harus kompak Islam ini. Wa qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bi. Kamu baca Quran itu kata Allah Subhanahu wa tapi tidak kamu beramal sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an itu. Kita kan disuruhkan bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kamu di tali Allah itu, jangan pecah. Tapi ternyata kita pecah. Aku yang paling pintar, aku yang paling berhak, aku yang paling bagus, aku yang paling betul-betul bisa. Ini kan bukan sifat Islam. Islam itu kalau sudah memuji dirinya, itu jangan dikasih. Suatu hari ada orang, Umar bin Khattab memimpin untuk pemilihan kepala pemerintahan, gubernur. Datanglah pula orang. Ada yang mengusungkan dada, ada yang jalannya udah betul-betul meyakinkan, segala macam. Ada datang belakangan, duduk malu, ketakutan. Tapi harus datang, duduk paling belakang. Tiba-tiba kata Umar bin Khattab, yang berhak menjadi gubernur saya di tempat ini adalah si fulan. Ditunjuk yang duduk tadi. Bangkit dia, ya Khalifah, kenapa saya ditunjuk-tunjuk? Masih banyak di depanku yang lebih mampu, yang lebih tahu, yang lebih bisa, yang lebih gagah perkasa. Kenapa aku ditunjuk-tunjuk? Aku udah nggak mau. Kata Umar bin Khattab,
di antara semua yang ada ini, kamulah yang paling pas menjadi gubernur. Apa alasan khalifah? Ya khalifah. Alasan saya, kalau kamu memang takut diangkat menjadi pemimpin, pasti kamu takut berbuat salah. Tapi kalau ini semua gagah perkasa, meyakinkan segala macam, karena mungkin ada keinginan mereka setelah mereka punya kedudukan. Itu kan jawaban Umar bin Khattab. Jadi siapa yang takut itu dikasih, bukan siapa yang mau dikasih. Kita tidak, siapa yang mau dikasih. Makanya ada maunya kan gitu kan. Jadi makanya kita salah. Wa qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bi, kamu baca Quran tapi tidak kamu beramal sesuai dengan ajaran Al-Quran itu. Dua. Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, wadda'aitum adawata iblis wa wallaitumuh. Kamu bilang iblis itu musuh kamu, tapi kamu itu saja yang kamu ikuti perbuatannya. Aneh kan Pak? Kita berkata iblis itu musuh, tapi perbuatan dia saja yang kita ikuti. Lalu yang mana iblis yang jadi musuh itu? Kan gitu kan? Kita bilang, wah iblis laknatullah, tapi ajaran dia saja yang kita mau. Ajaran dia saja. Disuruhnya kita adu domba antara si A dengan si B. Kita ciptakan kerusuhan antara A, B, kan gitu kan Pak? Kita tinggalkan yang wajib-wajib, kita bantah yang baik-baik. Tapi kita bilang musuh yang paling nyata saudara-saudaraku setan, kan gitu kan? Padahal pekerjaannya juga yang kita marah. Coba tengok Bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada demo, Allahu Akbar, sebelah kiri, sebelah kanan, Allahu Akbar, kan gitu kan? Lalu siapa yang mau dibunuh? Kalau Allahu Akbar sebelah ini, Allahu Akbar sebelah ini, tentunya kan setan iblis di depan yang tepuk tangan. Ayo kita tembak ayam, kita berantem, kan gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita berkata, wah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan semua ini, setan semua ini. Tapi dia memang tugasnya kayak setan. Tugas setan tahu Bapak Saudara, apa kata Allah? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya keinginan setan itu menciptakan al-adawah, permusuhan, wal baghdha, berantem, marah-marah. Itu tugas setan. Jadi kalau kita termasuk orang yang selalu menciptakan permusuhan, menciptakan berantem-berantaman, kita setan. Karena tidak bertugas mereka. Sekarang ini inilah yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita, menciptakan bagaimana suasana supaya keruh. Nih, makanya doa kita jangan terkabul hari ini. Karena tugas kita memang bukan tugas Islami lagi, tapi sudah mencontoh perbuatan-perbuatan setan. Laknatullah alaihi. Tiga. Yang keempat, wadda'aitum hubbar rasul wa taraktum asarahu wa sunnatahu. Kamu bilang kamu cinta kepada Rasul, tapi kamu tinggalkan peninggalannya dan kamu lupakan sunnahnya. Lalu cinta-cinta apa namanya itu Pak? Kita bilang cinta kepada Rasul, tapi sunnahnya, peninggalannya kita tinggalkan. Apa peninggalan Rasul rupanya? Peninggalan Rasul itu yang pertama ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tapi sekarang ulama itu pun kata Imam Ghazali tidak semua ulama. Ada ulama dunia, ada ulama usyuk. Yang diminta di sini ulama dunia akhirat, kan gitu kan? Kalau ulama penjilat pemerintah itu bukan ulama, ulama. Apa itu? Tahu ulama? Ulama itu bahasa Korea Selatan itu alame, ya kan? Yang dikatakan di sini ulama yang betul-betul ulama. Kalau kita lari dari ulama,
bala dikasih Allah. Inilah pula. Ini masih peninggalan Rasul ini. Sayati zamanu ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang di satu masa umatku akan lari daripada ulama dan para fuqaha. Lalu apa? Fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyat. Akan didatangkan Allah akibatnya 3 macam bala. Jadi kalau kita lari dari ulama apa? Muncul bala, itu jadi Rasul pasti. Apa balanya? Yang pertama, yurfa'ul barakatu min kasbi. Dihilangkan keberkatan usaha manusia. Bangsa kita ini bukan negara miskin ini, Pak. Negara terkaya dunia. Aku baru tahu ada orang Malaysia, orang Brunei. Pada waktu saya ngaji di Asam Kumbang, dia datang ke Indonesia, ikut dia pengajian. Bapak itu pun bagus juga itu. Dia orang kerajaan Hasan al-Bolkiah, dan dia kembali jalan-jalan aja. Tapi entah ada pemilihan di sana, tidak tahu saya. Tapi ikut dia pengajian pada waktu itu. Selesai pengajian, ngomong-ngomong, dia nggak pulang-pulang lama kan ngomong-ngomong di tempat itu. Akhirnya jumpa ceritanya, saya tanya, di mana Bapak tinggal? Aku pikir orang situ. Tidak Pak, saya jalan-jalan ke Bali, saya orang Brunei. Wah, Brunei mantap Bapak, orang kaya, orang makmur. Apa dibilangnya? Bapak salah melihat, kata beliau. Oh, tidak lah Pak. Kan sudah kita kenal Brunei orang terkaya. Sebenarnya orang yang terkaya dunia Pak, orang Indonesia. Bapak jangan salah. Aku pun bingung. Kok terkaya? Tapi kan yang paling murah air di hidupnya, saya bilang. Apa dia bilang? Itu karena pemerintah Bapak di Indonesia ini nggak ada yang Islami pikirannya, selalu duniawi. Artinya tidak pandai bersyukuri nikmat. Wah, itu tahun terpukul berada. Pemimpin kita katanya tidak ada yang Islami pikirannya, hanya dunia pikirannya selalu, dan tidak pandai bersyukuri nikmat. Apa alasan Bapak Indonesia ini paling terkaya? Oh, itu bukan kata saya Pak, kata dunia. Survei dunia, Indonesia paling terkaya. Bapak lihat, tambang emas terbesar di Indonesia. Saya datang dari Brunei ke Indonesia, biasanya bawa kapal khusus, kapal kerajaan. Tugas Bapak apa? Membeli emas dari Indonesia supaya dibawa ke Brunei untuk dijual belikan di Brunei. Saya beli emas di Indonesia bukan 1 gram, 2 gram, puluhan ton, 1 kapal kadang-kadang. 1 kapal, kamu yang bawa Pak. Dengar itu. Emas di negara kita ini Pak, berkapal-kapal rupanya. Kawan yang emas pun tidak pernah. Kan gitu kan. Aneh kita ini Pak, terkaya. Minyak Bapak kata beliau. Brunei, dia cuma mata hidupnya cuma minyak. Berapa tahun lagi lah Brunei itu yang menjadi kaya? Tidakkah ada saatnya minyak itu habis, kata beliau. Kalau Indonesia belum, yang sudah dibuka saja pun belum habis, apalagi yang belum dibuka. Dia tahu Pak, benar-benar yang belum dibuka. Indonesia tahu Bapak, di Simon 2 itu kalau dibuka Indonesia lebih hebat dari Arab Saudi, kata beliau. Dari mana dia tidak tahu saya? Atau mau ditahu di bawah pokok kayu itu nggak tahu. Tapi ada katanya sumber minyak di Aceh, di Sumbawa ya? Sebelum. Itu kalau dibuka lebih hebat dari Arab Saudi. Belum dibuka. Yang sudah dibuka juga belum habis. Laut Bapak, lintas dunia. Duit melulu, kata beliau. Di dasar laut Bapak, duit. Di dalam perut bumi Bapak, minyak. Di atas, minyak juga. Di dalam kan perut, di bumi kan ada minyak lampu, minyak bensin, minyak segala minyak.
Di atas minyak kelapa sawit, kan gitu kan? Minyak juga. Tambang baja di sini ada, batu bara ada, tambang timah ada, busi ada, semua ada di sini. Makanya dunia menghadap Indonesia ini. Tapi Indonesia ini tak pandai bersyukuri nikmat, makanya rakyatnya Pak, maaflah, jadi begini nak adanya kata beliau. Sedih kali Pak. Yurba'ul barakatu min kasbihim, diangkat keberkatan usaha manusia. Banyak hartanya tapi tak termanfaatkan, kan gitu kan Pak. Jalan aja Pak, jalan aja, nggak siap-siap. Jalan raya. Kalau kita berangkat ke Aceh, asal sampai nanti perbatasan Aceh, tak ada lagi getaran lagi di mobil itu, kan gitu kan Pak. Pulang dari Aceh, astagfirullahaladzim. Jangan aja nggak siap-siap. Berganti-ganti pemerintahnya, berganti-ganti pemimpinnya. Kalau aku nanti aman semua, aman. Amannya ke dalam rumah dia. Aman jalan ke rumah dia, karena dikawal. Harus, oh ini lubang ini tutup, kan gitu kan. Rumah dia, kalau rumah orang ini nggak perlu itu. Jadi diangkat keberkatan. Yang kedua apa lagi? Yang kedua kata Rasul, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Banyak orang mati tapi tak beriman. Ini yang paling menjadikan memang Pak. Kalau memang diangkat keberkatan, udahlah, asal ada nasi makan juga dan ada begitu kan Pak. Tapi kalau diangkat iman sebelum kita mati dalam keadaan tak beriman, nauzubillah summa nauzubillah. Tak ada bangkitnya kita untuk mendapatkan kedamaian. Yang ketiga kata Rasul, yusallitullahu sultanan zaliman, diangkat Tuhan pemimpin yang selalu zalim, selalu tidak sayang kepada rakyatnya. Jadi ini semua ulah Tuhan ini Pak. Kenapa begituan? Kita tinggalkan ulama. Itu alasannya. Kita tinggalkan ulama. Kan kita kan tidak betul lagi suka sama ulama lagi. Apa orang bilang, ada perlu pakai ulama-ulamaan. Ulama apa itu? Kan kita kan. Kita tidak boleh menyalahkan para ulama. Apapun ceritanya, siapapun kita, tanpa bantuan ulama kita tak akan jadi begini. Tidak jadi begini Pak. Saya bisa baca Al-Quran bukan karena saya pintar, karena ada ulama mengajari kita baca Al-Quran. Pertama Quran itu turun kepada Rasul, gak ada hurufnya itu Pak. Suara cuma yang ada. Lalu ditulis, baru berhuruf. Tapi belum punya titik. Mana huruf ta, mana huruf ba, mana huruf sa, gak ada itu. Lama-kelamaan setelah dibukukan Al-Quran itu, udah dibukukan ini Pak. Udah sampai kepada masa Utsman, belum ada titik ta. Kenapa? Masih banyak hadis Pak. Dia yang tahu bagaimana menyebutkan huruf ta, tha, dan segala macam. Nah, belum ada itu. Sampai hampir ke tabi'in baru dibuatlah titiknya huruf Al-Quran itu. Belum punya baris. Belum punya baris. Mana suara A, mana suara I, mana suara U. Masuklah para ulama. Diakui atau tidak diakui, Imam Sibawayh, ahli nahwu, qawaid, ada andilnya untuk membarisi barisan Al-Quran. Di situ dikenal wa, ma, mi, mu. Sebelumnya tidak dikenal. Kalau ada orang berkata tidak butuh ulama, durhaka namanya. Durhaka. Karena tidak akan mungkin siapapun kita ini tak akan mampu baca Quran itu Pak. Saya pun tak mampu. Jangankan saya, guru saya pun tak mampu. Kalau nggak ada ulama-ulama yang dari dulu, dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai kepada para ulama. Ulama, sampai ke kita. Kita kan ini akan pisang yang udah dikupas kan gitu kan Pak. Tapi banyak orang berkata, tidak butuh ulama, itu kan kelompok-kelompok. Ulama itu bukan kelompok-kelompok, pewaris para nabi. Inilah yang ditinggalkan itu kata Ibrahim bin Adham. Kamu cinta kepada Rasul, tapi kamu
lupakan, tinggalkan peninggalannya. Tidak butuh ulama. Kalau ada guru-guru orang-orang alim, dituduh jadi santet, dibunuh deh. Dan berapa banyak ulama-ulama yang dibunuh karena dibilang santet, bundu-bundu kata orang. Bukan pendukung ustaz ulama-ulama itu Pak. Cuma dulu kan belum banyak orang yang jadi dokter. Orang minta tolong, makanya ke situ pula arahnya orang. Datang ulama itu ambil air. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh rupanya itu. Boleh. Suatu hari sahabat Nabi berjalan, tiba-tiba sampai satu kampung, ada anak masyarakat itu sakit. Lalu karena datang kedengaran seorang sahabat Rasul, lalu di stop. Tolong dulu, anakku sakit, udah banyak obatnya, dan tahu tidak ada sembuh-sembuhnya. Lalu si sahabat ini pun berpikir, ya Allah, apalah aku buat obat ini, aku tidak pandai mengobati. Lalu itulah pula mungkin hidayah itu, atau mungkin amalan namanya. Terpikir dia meminta air dan dia bacakan Fatihah ke air itu, disuruh dia diminumkan kepada anaknya. Alhamdulillah, belum berangkat sahabat itu sembuh si anak. Lalu dia gemetar, ketakutan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah bacakan Fatihah untuk jadi obat, aku pasti kena marah dibuat Rasulullah. Dia lari berjalan berangkat ke Madinah sampai di mana jumpainya Rasul. Ya Rasulullah, aku sudah bersalah. Apa salahmu? Ada di kampung anaknya sakit, dia minta tolong kepadaku supaya aku doakan, ku ambil air, ku bacakan Fatihah ke air, kasihkan kepada anak, sembuh ya Rasulullah. Udah salah aku ya Rasulullah. Rasul tidak menjawab, tapi cuma senyum. Dari kalimat itu kan, dari ustaz, dari praktek itu tidak ada larangan kan gitu kan. Kalau memang tidak boleh pasti dilarang. Senyum Rasul, tapi tidak dibilangnya ya bagus, tidak begituan, tapi cuma hanya jawab dengan senyuman dan diam. Itu namanya hadis sukuti. Hadis diamnya Rasulullah itu merupakan suatu kebolehan dalam perbuatannya. Ini bukan santet itu. Tapi sekarang banyak ulama-ulama yang dibunuh. Dibilang santet lah, teroris lah, apa-apa lah, kan gitu kan. Asal sudah hebat ulamanya Pak, teroris itu santet, apa-apa namanya. Nah, kamu cinta kepada Rasul, tapi kamu tinggalkan ajaran dan peninggalannya dan sunnah. Sunnahnya banyak yang perlu kita tinggalkan. Nah, apa sunnahnya itu banyak yang kita tinggalkan. Yang kelima, wadda'aitum hubbal jannah wa lam ta'malu laha. Kamu bilang kamu cinta ke surga, tapi kamu tidak beramal untuk masuk ke dalam surga itu. Kamu bilang kamu cinta masuk surga, kamu ingin ke surga, tapi tidak kamu beramal mendapatkan surga itu. Cintamu itu cinta apa? Kalau kita ngomongkan di pengajian di mana-mana perkumpulan arisan keluarga, mudah-mudahan kita nanti berkumpul semua ini satu keluarga ini bersama-sama di surga Jannatul Na'im. Amin. Tapi banyak yang gak sholat kuliah arisan itu kan gitu kan Boy. Nah, jadi kamu cinta masuk ke surga, tapi kamu tidak beramal untuk mendapatkan surga itu. Lalu cintamu cinta apa? Nah, itu nanti Bapak boleh pernah. Cinta itu cinta apa namanya? Kalau kita kepingin makan rendang, daging rendang kan gitu kan. Kita berusaha cari duitnya, kita beli dagingnya, kita masak di rumah. Setelah masak baru kita bisa menikmati daging dari rendangnya kan gitu kan. Ada usaha. Kini kita mau kepingin masuk ke surga, tapi tidak ada usaha kita. Tidak ada usaha kita Pak. Oh, kalau surga itu nggak tahu nikmatnya surga itu. Tapi hanya sekedar diucapkan saja. Tidak, kita berusaha mendapatkan surga. Yang keenam kata Rasul, kata Umar Darha, wadda'aitum khawfan nar wa lam tantahu 'anil dzunubi. Kamu bilang kamu takut ke neraka, tapi kamu tidak berhenti berbuat dosa. Lalu apa namanya itu kan gitu kan? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita janganlah masuk ke dalam dosa. Tapi itu aja dikerjakan, kan gitu kan? Tidak ngerumpi, berbohong, mencuri, mengadu domba,
semua apa? Dosa, tapi dia selalu sangat takut masuk ke neraka. Lalu takutnya takut apa? Takut di bibir kan gitu kan? Aku takut kalilah. Ngeri-ngeri neraka itu. Tapi tidak tergeser badannya untuk sholat kan gitu kan? Ngeri-ngeri neraka itu. Tapi nggak bergeser badan untuk mengambil air wudhu. Tidak bergeser lidahnya untuk mengucapkan zikir kepada Allah. Hanya cuma sekedar takut melulu wajah. Lalu takut apa namanya? Inilah kita ini kebanyakan Pak. Kita hanya takut di bibir saja, tapi tidak betul-betul kita takut sesungguhnya. Kalau takut sesungguhnya, kita tak akan berbuat salah Pak. Takut kita bikin dosa itu. Takut bikin dosa itu. Masya Allah. Aku ingat Fatimah, putri Rasulullah. Suatu hari adalah persoalan di rumahnya. Tiba-tiba persoalan bukan mau saling pukul-pukulan, tapi ada kalimat, satu kata yang membuat Sayyidina Ali sakit hati. Kan itu membuat Sayyidina Ali sakit hati. Lalu Sayyidina Ali tidak menjawab, diam saja Sayyidina Ali. Diam beliau. Akhirnya terduduklah Sayyidina Ali dan Fatimah keliling 70 kali. Fatimah mengelilingi Sayyidina Ali 70 kali sampai Ali senyum melihat perbuatan si Fatimah itu. Lalu kata Fatimah kepada ayahnya, ayah, nangis dia, ayah, ada apa kau Fatimah? Saya tadi tidak terduga ada kata-kata saya yang membuat Ali sakit hati. Aku selalu tawaf 70 kali mengelilingi beliau sehingga dia senyum kepada aku. Kata Rasulullah, hei Fatimah, andai kata suamimu tidak merestui kau, andai kata suamimu tidak merestui kau dari ucapan dan perbuatanmu itu, kau mati Fatimah. Rasulullah, ayatmu ini takkan mampu menolong kau di hari kiamat. Tapi kan Fatimah pun mutar 70 kali Pak. Mana ada mau putar-putar 70 kali ini? Satu dosa itu pun bukan karena ada mungkin merasa kesal aja, bukan karena ungkapan kata, tidak merasa kesal tidak akan Fatimah. Ali sakit hati, dia tawaf di sekeliling Ali 70 kali sampai senyum Ali melihat perbuatan istri dia. Satu dosa tawaf 70 kali. Ini kan perbandingan. Takutnya orang dosa itu dulu kan gitu kan Pak. Takutnya dulu orang terhadap dosa, nggak kayak sekarang. Jangan kau buat dosa itu, alah, ini kan masih muda, kan gitu kan? Ini kan masih muda. Nanti udah tua, udah pensiun, baru 5 hari lagi pensiun meninggal, kan gitu kan? Nggak jadi yang mau beritahu tadi. Selesai sudah. Jadi umur itu nggak tahu siapa yang apa kapan berangkatnya, kan gitu kan? Makanya satu kali dosa itu harus betul-betul kita imbangi dengan perbuatan yang luar biasa banyak. Memang itu pula kata Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan yang jahat yang kau lakukan itu dengan kebaikan yang kira-kira kejahatan itu tertutup oleh kebaikan yang kau lakukan. Jadi satu titik kejahatan terbuat, buat mungkin 2000 titik kebaikan, kan gitu kan? Sehingga tidak ada apanya, perhitungannya. Timbang, nggak nampak ya Allah, ya udah kalau itu ke surganya, kan gitu kan? Jadi artinya lebih banyak yang baik ketimbang yang salah. Jadi ini tidak, kamu takut masuk neraka, tapi kamu tidak berhenti bikin dosa. Nah ini kan aneh namanya itu. Yang ketujuh, wadda'aitum annal mauta haqqan wa lam tasta'iddu lahu. Kamu bilang bahwa kematian itu pasti datang,
tapi kamu tidak bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Kamu bilang mati itu pasti datang, tapi kamu tidak bersiap menghadapinya. Udah yakin mati pasti datang, tapi tidak bersiap kita menghadapi kematian itu. Kita berangkat ke Makkah, Masya Allah, persiapannya luar biasa Pak. Saya rasakan dulu berangkat itu. Dia orang-orang, Pak Ustaz, harus banyak jalan karena tahu itu jauh. Saya pun berpikir, Mak, kalau jauh dan tinggal siap bagaimana pula saya. Setiap hari Minggu, utawah sudah usuh Pak. Usuh, kemudian saya tinggal sampai usuh. Kalau dia usuh itu, berapa kilometer itu kalau keliling? Ya kan, tak berapa kilometer hektar itu kan kita kan? Tahu Pak. Oh, nggak tanggung. Sampai di Makkah, rupanya pendek sampai lewat itu. Jadi kadang-kadang yang ke Makkah itu pun banyak juga nongkoh di Kuala Lumpur, kan gitu ya. Banyak juga nongkohnya ke Makkah itu. Katakanlah yang sejujurnya, kan gitu kan Pak. Ini tidak. Dia bilang pulau jauh itu semua. Aku bukan jauh, ini kan ibadah. Ya jauh, supaya apa ya dari kita agak sulit dia berangkat ke sana kedua kali, ketiga kali kan gitu. Wah, panas tahu perasaan. Oh, suatu yang minggu. Lama, hampir setahun. Kalau enggak hujan, lakukan kan gitu. Waktu-waktu lapang itu usul adalah langganan untuk tahu. Persiapan berangkat di haji. Berapa lamakah di haji? 38 hari. 40 lah kita katakan. 40 dengan di jalan, kan gitu kan. Kemana kita berangkat habis itu? Yang pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing Pak. Tak ada satu pun yang boleh tinggal di sana kecuali meninggal, kan gitu kan? Mana ada? Persiapannya Masya Allah, persiapan fisik, persiapan ilmu, manasik. Kadang-kadang udah manasik ya asrama haji, manasik ke Green Hill, manasik tak kemana-mana. Untuk pergunaan 38 hari Pak. Yang 38 hari itu pun potong lagi seminggu di Madinah, kan gitu kan? Di Madinah 38 hari santai. Selesai pulang ke rumah, persiapannya Masya Allah, pulang ke hadapan Allah. Udah berapa yang balik Pak? Belum ada yang balik, kan gitu kan? Belum. Asal sudah berangkat ke hadapan Allah Pak, satu pun belum ada yang balik. Malah kalau balik, ngeri. Manusia ini kan memang berharga kan pada waktu hidup. Kalau waktu hidup mahal manusia ini. Berapa mahalnya? 2 kilogram emas. Meninggal 2 minggu kemudian keluar hukum, lebih cepat dikubur lebih baik. Nah, lain sapi Pak. Kalau sapi hidup harganya mahal, disembelih juga mahal. Kalau orang, mana laku udah mati Pak. Ayah sendiri yang selalu menimang-nimang kita, menggendong-gendong kita, mensekolahkan kita, membesarkan kita, menikahkan kita. Begitulah sayangnya orang tua kepada kita. Waktu hidup orang tua itu, tengah malam jam 3 malam kita berangkat ke belakang rumah, buka pintu dalam. Ini malam gelap. Terbuka pintu, sepertinya ada sosok manusia di belakang. Kita tanya, siapa? Dijawab, ayah. Oh ayah, apa ayah? Panas ayah rasa. Oh, ayah tidurlah saya ya. Iya, tidurlah kak, tidurlah. Tiba-tiba sebulan kemudian meninggal ayah. Habis takziah malam ketiga, jam 3 ada mau diambil ke belakang rumah. Lampu mati. Dibuka pintu, ada sosok manusia lewat. Siapa? Ayah. Saya belum yakin kita ini masih kuat iman yang menghadapi ayah itu, kan gitu kan Pak. Begitulah hebatnya kita ini Pak. Waktu hidup saja, ayahku ini, sayangku ini, kalau udah mati, nggak ada satu mau jumpa sama ayah. Jadi supaya kita tahulah nilai kita sebesar apa ayah ini, kan gitu kan Pak. Kadang-kadang kita kan sangat-sangat membanggakan diri kita sebagai ayah.
Pak, udah mati ayahku. Tadi hapus sama anakku lagi, Pak. Nah, siapa? Ayah. Wow, mungkin pintu pun tertutup lagi, terpisah di pintu terus. Nah, inilah supaya kita tahu. Jadi makanya siapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Takut mati tidak bisa, karena kata Allah, tau'an wa karahan, kan gitu. Wa ilaihi yurja'un. Mau tidak mau, kan ini. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, akan dikembalikan kepada Allah. Kalau ditanya, maukah kamu mati? Enggak ada yang mau ini, Pak. Enggak ada yang mau ini. Tapi mau tidak mau, kata Allah, akan kumatikan. Jadi bukan pula soal mau tidak mau. Oh, ini kan presiden itu siapa? Dimatikan Tuhan juga. Oh, ini DPR itu mati, Pak. Tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Suka atau tidak suka, akan dimatikan Allah manusia. Jadi makanya siap-siap. Kalau kita tidak mau mati, dimatikan Tuhan juga. Jadi tidak ada istilah kita mau lari kemana. Tidak ada. Ingat sejarah Nabi Yusuf Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat Sulaiman menyusun prajuritnya di depan istana, tiba-tiba ada seorang prajurit yang langsung datang menghadap beliau. Ya Rasulullah, ada apa? Aku tidak mampu melihat cahaya yang di pintu istana itu. Lalu kenapa? Tolong pindahkan aku ya Rasulullah, aku takut kali melihat lampu itu. Lalu Sulaiman memanggil pesawat Boeing 737. Itu yang jatuh ya. Sekarang kan ada pesawat yang baru lagi, Pak, yang ada lapangan bola, lapangan olahraganya di dalam. Ada lapangan rapat, ada lapangan istirahat, ya. Enak sekali, Pak. Untuk orang-orang sana, orang-orang sini paling beca, kan gitu kan? Ya. Panggil pesawat oleh Sulaiman. Angin. Pesawat Sulaiman, Pak, bukan Boeing, tapi angin. Angin. Labbaik ya Rasulullah. Sini. Pulang, naik, terbangkan dia ke bawah sana. Terbangkan, push ke bawah sana. Sampai di sana, lampu itu pun sudah di sana juga. Apa kata lampu itu? Alhamdulillah, pulang. Datang juga ke rupanya ke benua ini, kata si lampu tadi. Rupanya malaikat Israilnya yang lampu itu. Tinggal beberapa detik lagi bulan kau akan dimatikan di negara ini, di benua ini. Saya tadi khawatir bagaimana mencabut nyawamu di depan Sulaiman, karena dalam catatan kau tidak mati di depan Sulaiman. Nah, rupanya kalau sudah tercatat di situ, Pak, tidak bisa juga nggak ke situ. Sama itu pesawat Malaysia, kalau nggak mati di India katanya nggak akan mati. Jauhnya pula dari Malaysia ke laut India. Jauh kan itu. Tapi kata Allah harus di situ juga. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana pun kamu menimbuh sembunyi, kata Allah. Kalau mati itu datang, tidak akan bisa kau lepas dari situ. Sekalipun kau berada di benteng baja yang sangat kuat sekali. Jadi kata Ibrahim bin Adham, kamu bilang mati itu benar, tapi tidak bersiap-siap menghadapi kematian. Yang ke-8, wastaqaltum bi'ubi ghairukum wa taraktum yuba anfusakum. Kamu sibuk mencari aib orang lain, tapi kamu lupakan aib dirimu sendiri. Kalau orang lain pokoknya ada salahnya. Boleh kalau seorang sekecil apapun di badan orang dia tahu. Bu, ada apa, Bu? Jadi sampai, aku tidak tahu. Rupanya Mak Sianu ada tai lalat di tenggorokannya, di kerongkongannya. Di kerongkongan Pak tai lalat. Kau tahu lah Ibu? Iya, waktu mau dia pintu ke dalam. Begitulah jadinya orang mencari kesalahan itu kan gitu. Waktu mau orang pun dicari mana kelemahannya. Jadi inilah kelemahan orang akan jelas kita lihat. Kelemahan kita jelas tertutup. Suatu hari ada orang Pak Puyung namanya, suku orang Padang. Saya ikut ayah orang tua saya di Padang Bulan. Ya Pak, kamu kalau nunjuk orang
Berapa jadi mau ke depan? Berapa tunjuk sampai? Tunjuk lagi. Dua lah Pak, telunjuk sama jempol. Bagus. Yang tiga lagi kemana urut arahnya? Oh ke saya Pak. Ya udah. Supaya kamu tahu, kata beliau. 1, 2 salah orang, 3 salah. Harus kau tahu. Sadari itu, kata beliau. Salah orang 3, salah 6. Salah orang 2, salah 4. Tidak akan pernah sama selama sama salah orang. Lebih banyak salah. Sadar itu. Wah, hebat juga kalau orang begini. Kita tidak. Waduh, si bulan itu kan begini bagono, begini bagono, begini bagono. Lalu bagaimana yang benar Pak? Aku tidak tahu juga kan gitu. Jadi dia cuma menyerahkan yang pandai kan gitu kan. Jadi aib orang lain itu jelas di matanya, tapi aib diri sendiri tidak pernah terungkap olehnya. Makanya kita harus sadar. Andai kata kita mau mencari kelemahan kita sendiri, kita akan menjadi orang baik semua. Orang baik semua. Kenapa kelemahanku? Ku cari. Aku sholatku belum sempurna. Aku zikirku belum. Aku kan kita kan banyak. Kalau kita saja mencari kelemahan kita, yang lain pun begitu juga, akan sampai kita kepada tingkat yang baik. Tapi yang kita pikirkan orang lain. Tahu aku siapa dia? Mentang-mentang. Mentang-mentang ini nggak tahu saya. Tapi mentang-mentang aja yang muncul. Mentang-mentang. Sok. Apa soknya nggak tahu kita. Itulah yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Makanya kita merasa nyaman hidup ini. Kita selalu benar, orang lain salah. Makanya yang itu pun, baik itu bapak ibu yang kita komentari itu, dia merasa begituan. Dia benar, kita yang salah. Makanya tidak ada orang yang berusaha memperbaiki kehidupan dan ibadahnya. Karena dia merasa dirinya hebat, orang lain banyak. Makanya kita berlomba untuk mengejar dia. Yang lain pun begitu. Aku kurang, si fulan yang lebih. Sehingga saling berlomba. Itulah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Berlombalah mencari kebaikan. Jadi karena kita selalu mencari orang lain, makanya kita tidak terkabul doanya. Yang ke-9 dua lagi. Wa taquluna rizqallah wa la tashkurun. Wa la tashkuruna. Kamu makan nikmat Allah, kata Ibrahim bin Adham, tapi jarang kamu syukuri nikmat itu. Jarang. Nikmat Allah itu jarang kita syukuri. Paling-paling syukur kita syukur lapis aja. Habis minum, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat duit, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat rezeki yang lebih besar lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi setelah dapat politnya setengah Fir'aun, kan gitu kan. Jadi ini kan tidak mensyukuri nikmat. Padahal kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat itu umumkan, cerita-ceritakan. Loh, kalau begitu kalau kita dapat nikmat, apa kita panggil media kemari? Bukan itu maksudnya. Jadi membuat kalimat itu, kita dapat rezeki. Ini kan udah mau tahun baru ini. Ada kita lihat anak keluarga kita di masyarakat kita, anaknya rajin sekolah, orang tuanya kurang mampu. Kan gitu. Lalu buku perlu, orang tuanya mampu beli buku. Kita punya dikit rezeki. Kita tanya berapa paket buku satu orang? 200.000 Pak. Oh mahal ya. Iya Pak. Udah ada bukumu? Belum ada Pak. Yalah ya. Awak keluarkan duit dari dompet 200, berangkat ke sekolahnya, kasihkan satu paket untuk dia. Kan? Nah, nih, ini buku tahun ini ya, Wak yang beli. Terima kasih Wak. Kan gitu. Pulang dia ke rumah. Ya mak, apa itu? Tadi Wak yang dekat masjid tuh kasih buku sama saya mak. Ya, buku apa nak? Loh, lengkap semua dikasih kamu? Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kan gitu kan?
jauhkan dia dari segala mara bahaya ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Itu tanpa diminta itu. Kita memberi aja sama anaknya, tapi doa orang tuanya luar biasa bagi kita. Datang pula uangnya dari Pekanbaru kebetulan berkunjung ke Medan, uangnya ada. Ih, udah lengkap bukunya ya bulan. Iya wah, berapa harganya ini? Tidak tahu wah, dikasih uang yang warna rumah ini sama masjid. Oh, siapa rupanya itu? Itu tak apa masyarakat di sini, tapi yang baik kan hatinya itu. Yalah mudah-mudahan disehatkan Tuhan dia terus, dipanjangkan Tuhan umurnya selalu. Kan gitu kan? Tanpa kita minta akan bercerita nikmat itu. Itulah kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat itu bercerita, bukan kita bercerita. Ini kan kita bercerita, Pak. Asal mau Ramadan undang dia. Pada hari ini Pak Profesor Dr. Insinyur SHPM HPM toh. Kan gitu kan? Kalau kita semua sama dia. Nah, mengundang anak yatim 15 orang ke rumah dalam rangka penyembuhan bulan suci Ramadan dengan menyantuninya satu orang 5.000 rupiah dikeluarkan. Untuk apa? Bukan itu yang perlu bercerita. Nikmat itu langsung bercerita. Artinya apa? Syukuri, kasihkan kepada orang tanpa kita ceritakan. Dia akan bercerita sendiri sampai ke Pekanbaru. Uangnya tadi yang kata Pekanbaru itu pulang besok ke Pekanbaru. Wih, si Bulan itu kan memang kalau anak yang baik itu ya. Kenapa rupanya? Kata yang perempuan dia Pekanbaru. Dikasih buku dia sama ada uangnya pula. Masyarakat di kampung itu sampai masjid rumahnya udah tahu rumahnya dah. Orangnya belum tahu. Tapi diberikan buku satu paket untuk anak-adik itu. Alhamdulillah keadilan itu. Ya Allah, sehatkanlah pula bapak yang memberikan bantuan kepada anak-anak itu. Kan gitu kan Pak? Bercerita Pak dari Medan sampai ke Pekanbaru. Cuma satu paket buku diceritakan kepada anak-anakku. Entah kemana-mana ceritanya. Tidak perlu kita mengundang media bayar satu kolom 20.000. Tidak perlu Pak. Dia sendiri akan bercerita. Nikmat itu sendiri bercerita kemana-mana. Itulah makanya kata Ibrahim adalah wa ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna. Kamu makan nikmat itu tapi kamu tidak mensyukurinya. Entah kamu buat dia bercerita kemana-mana. Kan gitu kan boleh. Hanya ceritanya. Siapa tuh yang kaya ini? Pelit. Pelit. Kau rasa tak hidungnya lebih diminta tak dikasihnya ini. Pelit. Kan gitu kan. Itulah orang pelit. Jadi makanya orang pelit itu akan mudah dimasuki maling, Pak. Masa dimasuki orang pelit. Nah, kok bisa dimasuki maling, Pak Ustaz? Iya. Ada orang. Tahu kasih bulan itu? Enggak. Orang kaya itu. Ya orang kaya, biar ya ada orang kaya. Loh, kenapa Pak? Orang pelit. Padahal pencuri. Berarti kan orang tidak butuh sama dia, kan gitu kan Pak? Digarong, selesai. Tapi ada orang yang selalu nikmatnya bercerita. Tahu yang punya rumah itu? Wah, astagfirullah, kalau itu luar biasa. Kalau itulah orangnya, aku rela mati duluan daripada dia. Kenapa kan? Ya Allah, anak yatim, orang miskin, selalu disantuninya. Kalau itu punya harta, luar biasa itu sayangnya sama orang-orang. Aku begitulah keinginan punya harta, kata bapak. Aku pun curi dia. Kalau kau curi dia, kita berantem dulu. Kan dapat aneh kata lagi. Yang menjaga orang kaya yang pemurah tadi kan orang-orang masyarakat sekitar. Yang mencuri itu masyarakat sekitar itu Pak, bukan orang lain. Terbongkar rumah sebulan di sini. Tidak usah jauh-jauh mencarinya Pak. Yang di kampung itu nih. Kenapa? Tanya dulu hati kita. Kan gitu kan. Apakah kita sudah betul-betul menyambung rasa kepada masyarakat kita? Kalau belum menyambung rasa, mungkin yang tak tersambung itu akan merasa sakit hati. Tapi kalau sudah kita sambung rasa, biasanya kalau sudah menyatu, tak akan mungkin dia mengkhianati kepada kita. Jadi itulah, makanya nikmat itu kita berikan, kita syukuri nikmat itu. Jangan cuma sekadar lapsiah saja alhamdulillahirabbil alamin, tapi biarkan nikmat itu bercerita kemana-mana. Dan ceritanya itu sangat indah kepada kita sendiri. Kemudian yang terakhir,
Wa tudfiruna mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kamu kuburkan orang mati tapi tidak kamu ambil pelajaran daripadanya. Kita antar main ke kuburan sana. Oh, kita foto, kadang-kadang kita sorong, kadang-kadang kita ikuti ambulannya, kadang-kadang. Tapi cara kita ambil iktibar, kan gitu kan? Ya kita tengok, udah meninggal dia, pendek juga umur bapak nih. Kira-kira sekian puluh tahun, lebih tua dia sedikit dari yang, kan gitu kan? Itu yang dipikirkan kan? Bukan dipikirkan ya Allah. 2 hari yang lalu kami bersama Masya Allah makan lontong lagi. Sehat betul dia. Tapi bapaknya sudah kau panggil dia ke hadapanmu. Ya Allah. Sedangkan dia begitu sehatnya sudah kau panggil yang lain. Kan gitu kan Pak ya? Aku yang lain. Dan kita kan pelajaran itu. Yang tiba, yang sehat saja pun dipanggil Tuhan sudah. Apalagi yang sakit-sakit kan kita kan itulah walam ta'tabiru bihi, kamu tidak mengambil pelajaran daripadanya. Makanya 10 poin kata Ibrahim bin Adham akibat dari doa kita tidak terkabulkan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita Bapak dan Ibu kita berusaha lah dikit demi dikit kan gitu ya. Lama-lama kan jadi dikit juga ya. Pelan-pelan tapi pasti. Dikit-dikit. Kalau langsung pulang prak sesuai dengan konsep ini nggak bisa Pak. Tapi pelan-pelan. Kalau misalnya kita baca Quran itu hanya cuma di bibir saja, kita coba dulu mengambil terjemahannya supaya tahu kita informasinya apa kan gitu kan Pak. Jadi kalau dulu kita baca Quran itu Pak kan itu aja. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan itu sudah terus taqabbalallahu minkum. Kan itu betul gitu. Coba kita terjemahkan dulu. Apa sebenarnya keinginan Tuhan dalam kalimat itu? Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini enggak perlu kau ragu. Kan gitu kan? Tidak perlu kau ragu, dia petunjuk bagi orang-orang yang beriman kan gitu. Jadi informasi Quran itu kita masih banyak belum tahu, membacanya pun kita tahu. Disitulah kita perlu dalam tadarus Quran itu di bulan Ramadan ada grafik naik. Ini kan kita tidak monoton tadarus kita, membaca aja terus-terusan. Yang penting kan takabbalnya yang penting. Asal nanti mengaji tarawih kumpul keliling, pas giliran dia, ya nanti kalau berkata bangun karena udah urusan pinggang bapak. Asal sallallahu alaihi taqabbalallahu minkum, bangun. Itu namanya nggak tadarus. Maunya, ayo dibaca Quran itu pelan-pelan, bacaannya benar dan baca dulu informasinya apa sebenarnya diinginkan Tuhan pada ayat itu. Sehingga kita pun tahu di sini rupanya ya yang dibilang Pak Anwar, dibilang ayahku, dibilang mamaku, dibilang Pak Ustadz tuh, ini rupanya. Kita tahu informasinya. Selama ini kan kita tidak tahu informasi. Yang penting kita baca terus. Jadi ada grafik naik kan gitu. Dari membaca akhirnya kita tahu informasinya. Walaupun tak tahu kita mengartikannya, yang penting tahu kita informasinya. Apa kata Allah di situ kan gitu? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang dulu. Jadi inilah kaji kita 10 yang menghalang doa manusia terkabul ke hadapan Allah menurut konsep Ibrahim bin Adham. Nah Bapak dan Ibu, ini saja kaji kita. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Dipersilakan. Kalau bisa dijawab. Kalau bisa tak bisa dijawab, bisa dijawab dulu. Kenapa? Karena ilmu itu bukan milik saya. Saya bisa ngomong di sini bukan karena aku pandai, Pak. Karena Allah mengizinkan aku duduk di sini dan bercerita sedikit kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ilmu milik Allah, bukan milik saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan bahwasanya pengertian daripada hukum rajam itu apabila seseorang itu dijatuhkan hukuman rajam itu dampaknya memang harus
mati deh. Hukum kisos dalam Islam apabila seseorang membunuh, kan gitu. Apabila seseorang membunuh, dia harus dibunuh. Itu memang sudah dampak perbuatan, kan gitu. Cuma di dalam Islam ada kalimat kalau mampu memaafkannya boleh dimaafkan. Tapi yang pembunuh tidak lepas begitu saja, harus menggantinya dengan diat atau denda bahasa kita. Jadi kalau memang kita mampu maafkannya, kebetulan yang membunuh ini ada hubungan keluarga, walaupun sujung benang kan gitu kan Pak. Aduh janganlah, yang mati sudahlah mati kan gitu kan Pak. Jangan lagi ditambah, keluarga kamu berkurang. Boleh kita maafkan. Ahli waris berhak memaafkan pembunuhan itu, tapi yang membunuh tidak lepas dari tanggung jawab. Ada yang namanya dia 100 ekor unta kalau di dalam Al-Quran, dalam Islam. Kalau sekarang saya tidak tahu berapa. Kalau tengok di koran ada yang 21 miliar, dan bertemu bahasa itu lagi kan gitu kan. Nah, tamang 1 ekor unta pula 1 miliar atau kan gitu kan. Nah, tapi yang jelas ada hak kita untuk memberi pemaafan kepada yang si terdakwa pelaku. Jadi pernah saya baca hadis Nabi Muhammad bahwasanya ada seseorang yang mengadukan perbuatannya ini pernah berzina kan gitu. Dia mengadukan sendiri, sadar diri dia kan mengadukan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak memaafkan dia. Dia dihukum rajam, ditanam separuh badannya tanah itu, dilempari batu dia yang besar-besar jadi mati. Yang itu hukuman rajam. Hukum rajam dengan hukum kisos berbeda Pak. Nah, kalau hukum rajam itu karena ada tindakan perzinahan, kan gitu ya. Ada tindakan perzinahan. Jadi kalau tindakan perzinahan itu, kalau orang yang sudah pernah menikah melakukan perbuatan zina, rajam sampai mati. Kenapa? Karena udah diberikan Allah yang halal untuknya, masih mencari yang haram dia. Berarti penantangnya itu kepada Allah serius sekali kan gitu ya. Makanya bunuh, rajam sampai mati. Tapi kalau hanya yang sekadar muhson, orang lajang melakukan perbuatan itu, dia dirajam 100 kali dan ditambah takzir oleh para ulama rasyidin, diasingkan dia beberapa tahun. Nah itu dia hukum. Kalau rajam 100 kali, gimana maksudnya? Dirajam 100 kali dibunuh. Tapi bukan pula-pulanya main kan gitu ya. Itu jangan main-main Pak, itu bukan pula. Bukan. Kalau rajam 100 kali itu Pak, itu tantangannya setengah mati kalau ada. Itu bahasanya. Jadi bukan berarti kalau 100 kali dipukul aman lah itu kan gitu kan. Bisa mati dengan pukulan itu. Nah, jadi tidak ada tawar-menawar di situ. Jangan pula ini babi kita ini Mas, tolong ya. Tidak bisa. Makanya yang melaksanakan hukum itu orang yang sudah terjamin dari bisi-bisi tetangga. Anda semua orang itu bisa. Artinya kan bisi-bisi, tolong ya Mas ya, itu anak kakak kita itu. Tidak bisa. Makanya kisos itu di Makkah itu dia selalu pakai baju merah. Baju merah, semua serba merah. Dan dia tidak mau ngomong. Dan mukanya memang antara di tempat untuk selalu sangar supaya orang nggak mau berkomunikasi dengan dia, mungkin begituan. Tidak bisa dimasuki saran ke dia. Kalau sudah begitu, potong, tidak bisa. Itu anak kakak kita, itu anak apa, tidak bisa. Jadi 100 kali itu memang 100 pukul, tapi pukulannya bukan pukulan yang ditahan-tahan, sesuai dengan orang memukul begitu. Apakah doa akan terkabul jika seorang pemimpin doa itu dia melakukan perjudian? Apa? Apakah doa itu kan semisal ada pengajian ini, terus pemimpin doanya itu dia sering berjudi, apakah doanya itu kabul? Kita beri apa itu kan, penjuri tapi yang baca doa itu bukan tua main judi. Astagfirullah. Dibanding baca doa gitu.
Pandai baca doa dia. La ilaha illallah. Aneh. Kalau soal pengabulan Allah yang tahu. Cuma cara-cara berdoa yang dikabulkan oleh Allah itu dimulai dengan cara yang baik. Orangnya harus betul-betul khusyuk dan baik, kan gitu ya. Dan diucapkan dengan hati nurani yang betul-betul ikhlas. Itulah harapan doa dikabulkan. Jadi kalau memang penjudi pula berdoa pas terkabul, itu soal pengabulan itu Allah, itu hak prerogatif Allah. Tapi seharusnya yang berdoa ini pun harus tahu dirilah. Jangan pula dia penjudi, pemain togel pula kerjanya. Asal malam Jumat pula berdoa semua. Allahumma baligh sawaban min ini. Allah Tuhan bilang, apaan kau? Kan gitu. Jadi usahakanlah yang berdoa itu memang orang yang betul-betul ikhlas lah ya, yang bisa kita yakini dia tidak apa mutan gitu loh, panutan begitu loh. Jangan pula habis sholat kopi kedai kopi baca erek-erek. Itu tidak boleh, usahakan lah. Karena itu menciptakan masa. Kan yang berdoa itu kan bukan imamnya saja Pak. Imam itu kan memimpin. Yang mengatakan amin itu siapa? Kan masyarakat. Masyarakat itu kan nengok. Pencuri. Ini kan satu problem di dalam hatinya kan gitu kan. Rontak hatinya mengaminkan itu. Jadi makanya tolonglah dicari yang berdoa itu yang betul-betul jadi panutan. Pak, tidak pandai dia berbahasa Arab, ada panutan tak pandai bahasa Arab. Udah bahasa Indonesia kenapa rupanya bahasa Indonesia? Allah itu paling mengerti bahasa Indonesia Pak. Karena yang menciptakan bahasa ini kan cuma Allah. Setiap bahasa di dunia ini Allah mengerti. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa batu aja tahu dia. Bahasa tumbuhan tahu dia. Dia menciptakan bahasa Pak. Jadi jangan pula orang berkata, Allah bahasa Indonesia doanya. Ya lebih bagus. Kalau memang tidak mengerti, tidak tahu. Makanya saya selalu salahkan. Ada kadang-kadang orang meninggal ayahnya, untuk mendoakan ayahnya di masjid itu harus minta tolong sama ustaz. Aku bilang jangan, aku tidak mau itu. Jangan suruh aku Pak kalau ada di sini kebetulan, jangan suruh berdoa-doa. Malas aku itu. Tapi kadang-kadang orang-orang ini bertekak leher pula sama saudaranya. Jangan aku Pak, tolonglah Pak. Enggak Pak, jangan berdoa, tolonglah Pak. Kadang-kadang berantem pula kalau kita doa, itu orang penawa pelit, makanya dia kan juga. Sebenarnya nggak pas. Orang tua anak-anaknya lah yang paling pas ya Pak. Banyak salahnya, ya Allah. Terimalah umatku ini. Udah banyak yang susahkan dia, ya Allah. Boleh dalam kandungannya sampai kami seperti ini. Gara-gara mengurus kami. Ibadahnya banyak yang gagal, kedatangannya untukmu ya Allah. Saya anaknya memohon langsung kepadamu. Terimalah kelemahan, kekurangan. Kan gitu kan Pak? Kenapa Pak? Harus Allahumma ghafir lahu. Kalau Ustaz kan doanya mantap itu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kan gitu kan? Wa qimmu sudah wasimada khalaq. Menyanyi Bapak. Kalau anaknya nangis ya. Ya Allah, nangis dia Pak. Jadi gitu dia ya. Usahakan yang berdoa itu yang betul-betul lah. Jangan pandai berdoa tapi akhlak itu yang pas. Ada. Satu lagi. Pak, kalau misalnya orang itu sudah menjalani hukum rajam, apakah dosanya hilang semua? Apakah orang yang dihukum rajam, yang dihisos, sudah selesai dosanya? Itu dosa manusia. Belum selesai dosa di hadapan Allah. Artinya gini, si A membunuh si B. Si B punya anak, si C, kan gitu kan Pak? Si C ini kan hatinya kan sakit karena dibunuh ayahnya. Nah, dibunuh dan dia untuk
supaya hati anaknya ini merasa nyaman dikit. Sudah kan lepas dari Allah, itu Allah sendiri yang tahu Pak. Kalau kita tidak tahu. Ini hukuman dunia ini, bukan hukuman akhirat. Nah, itulah. Di dunia ini udah diberikan sanksi kepada orang yang berlaku jahat itu. Jadi sehingga orang yang merasa dizalimi, orang yang merasa dibuat terdakwa apa si tertindas tekanannya, si mazlum yang dizalimi tadi sudah merasa udah kau tahankan juga bagian seperti ayah, bukan gitu kan Pak? Artinya ada rasa pengobatan penderitaan di batinnya. Kalau untuk Allah, urusan Allah sendiri Pak. Allah itu nanti ceritanya. Kesalahannya di dunia dikerapuskan aja. Kalau antara dengan keluarganya itu diharapkan selesai karena sudah imbas oleh perbuatan itu. Nah, itu dia. Tapi kalau dimaafkannya bagus, berarti pahalanya lebih hebat dari hanya sekadar membunuh si pelaku. Itu hukum Islam. Tapi apakah lepas dari hadapan Allah? Itu Tuhan yang punya urusan di sana. Sudah Pak? Ada lagi? Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit imanana ka imani anbiya'ika ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri 'ilmika wa hidayatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin a'malana ya Allah ka'amali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al rahmata wal maghfirata wasihata wasakinata lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz dengan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dapat menambah pemahaman kita tentang ilmu agama dan sekiranya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan insya Allah kita bertemu kembali bulan depan minggu kedua Jumat malam Sabtu. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam.